Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Terima kasih kepada Berendo Bermusik telah membawakan lagu untuk kita semua. Baik, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Syifa Fida Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kasus campak di Indonesia pada tahun 2022 lalu mencapai 3.341 kasus, belum lagi kasus yang tidak terlaporkan. Pada tahun 2023, pemerintah berencana untuk mengeliminasi kasus campak. Tentunya kita harus mengetahui bagaimana pencegahan dari penyakit campak. Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai waspadai gejala dan penularan campak. Saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Dr. Nabilah Ananda Heparian. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok, sudah siap memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Siap. Siap. Baiklah, untuk narasumber kita yang kedua yakni Dr. Elsa Gempitasari. Selamat sore dok. Sore sih Pak. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah siap juga ya dok memberikan edukasi kepada Insya masyarakat? Allah. Baik. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini mengenai waspadai gejala dan penularan campak. Saya beralih dulu kepada Dr. Nabila nih dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dok untuk masyarakat di rumah yang mungkin belum tahu nih apa itu campak. Definisi campak nih sedikit dok untuk masyarakat di rumah. Baik, jadi campak itu merupakan penyakit infeksi viral akut yang artinya disebabkan oleh virus yaitu paramyxovirus yang menyerang saluran pernafasan dan nantinya akan menyebabkan berbagai gejala hingga memunculkan ruam pada tubuh. Nah, campak ini selain memiliki beberapa nama lain yaitu dikenal juga sebagai measles, rubeola, dan disebut juga sebagai morbili. Dan campak yang disebabkan oleh virus ini bersifat sangat menular. Jadi dengan mudah menularkan dari satu penderita ke orang di sekitarnya. Baik, tentunya itulah alasan kenapa biasanya anak-anak di sekolah ya dok banyak sekali kalau misalnya udah satu kena campak biasanya menyebar nih anak-anak yang lain juga terkena karena semudah itu ternyata penyebarannya ya dok ya. Dia bersifat sangat infeksius sih, sangat mudah menularkan terutama memang di usia anak-anak usia sekolah 5 hingga 9 tahun karena aktivitas di sekolah mereka banyak bertemu teman-temannya jadi bila ada satu murid yang terkena campak maka teman-teman sekitarnya lebih mudah tertular oleh penyakit campak tersebut. Iya, baik, memang yang paling sering itu anak-anak biasanya ya dok ya. Nah untuk gejala dari campak itu biasanya apa aja dokter? Untuk gejala, jadi campak ini pertama dia memiliki masa inkubasi 7 hingga 18 hari. Nah, inkubasi itu artinya dari pertama sekali terpapar dengan penyebab penyakit tidak langsung memunculkan gejala, ada masa tunggu. Ya, untuk campak itu 7 hingga 18 hari, rata-rata di 10 hari. Gejala awal itu adalah muncul demam pada anak, demam disertai batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, anak-anaknya jadi rewel, nggak nafsu makan, dan matanya juga menjadi merah karena terdapat infeksi selaput mata pada campak ini, matanya jadi merah dan berair. Awalnya itu dulu selama 2 hingga 4 hari. Nah, kemudian setelah di hari keempat atau hari kelima baru muncul
gejala ruam tersebut. Dan sebelum ruam di kulit ada dulu yang namanya bercak koplik. Itu khas pada campak. Bercak koplik itu merupakan bercak kemerahan dan di tengah-tengahnya ada bintik berwarna putih yang berada di mukosa pipi. Jadi di pipi tapi bagian dalamnya. Itu disebut sebagai bercak koplik yang khas pada campak. Karena posisinya itu di pipi bagian dalam, maka itu jarang terlihat, jarang terdeteksi oleh orang tua. Ternyata sudah ada muncul bercak tersebut. Nanti 1 hari setelah muncul bercak koplik itu baru muncullah bercak ruam kemerahan di kulit. Dan itu penyebarannya khas di kulit, tidak serentak muncul seluruh tubuh, tapi diawali dari daerah belakang leher. Maksudnya belakang telinga. Belakang telinga mengikuti garis rambut, baru menyebar ke muka, leher, ke tubuh, kedua lengan hingga kedua tungkai bawah. Kemudian setelah muncul ruam itu diikuti demamnya tetap ada dan makin tinggi saat sudah muncul ruam tersebut. Setelah muncul ruam, baru selama 5 hingga 6 hari ruamnya muncul, baru memasuki fase penyembuhan. Jadi ruamnya perlahan akan memudar, mengalami perubahan warna menjadi lebih coklat, dan nanti akan memasuki fase penyembuhan, ruamnya akan dengan sendirinya menghilang. Itu untuk gejala dari campak. Ya dok ya. Nah untuk bercak koplik tadi ya dok ya. Nah itu apakah cuma di pipi atau bisa di bagian kulit lainnya dok? Untuk bercak koplik itu khas di mukosa bagian dalam pipi. Itu Jadi memang di khas area mulut tapi di bagian dalam. Oh. Dia hanya di situ. Jadi memang jarang diketahui oleh orang tua ya dok, karena memang nggak dicek sampai situ mungkin biasanya dok ya. Nah kalau misalnya di belakang telinga itu kenapa sih dok biasanya yang pertama kali di belakang telinga duluan dok? Jadi berdasarkan perjalanan penyakitnya, ruam pada campak ini memang khasnya dari di daerah belakang telinga terlebih dahulu. Oke. Karena penyebaran virus campak itu awalnya replikasinya di saluran pernafasan, yaitu di nasofaring di tenggorokan bagian belakang. Jadi untuk ruamnya sendiri itu khas di sekitar di belakang telinganya terlebih dahulu. Baik. Nah kalau misalnya untuk faktor risiko dari campak tentunya ada ya dok. Biasanya itu apa aja dokter? Faktor risiko, jadi ada beberapa kondisi yang membuat anak itu lebih rentan untuk terkena campak. Yang pertama adalah belum imunisasi. Ya, jadi imunisasi campak itu penting untuk mencegah campak. Karena dengan imunisasi, maka tubuh anak sudah ada persiapan. Jadi sudah terbentuk antibodi atau kekebalan terhadap campak. Jadi diharapkan bila ada virus campak nih masuk karena anak tersebut sudah diimunisasi, anaknya jadi lebih kebal. Jadi resiko tertular campaknya menjadi lebih rendah. Itu pertama, belum imunisasi. Kemudian faktor yang kedua adalah gizi buruk. Gizi itu sangat penting untuk kekebalan tubuh. Jadi untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk, maka kekebalan tubuhnya pun tidak optimal dibanding anak dengan gizinya baik. Jadi karena kekebalan tubuhnya tidak optimal, maka lebih rentan nih terkena infeksi apapun, termasuklah campak. Jadi anak gizi buruk lebih mudah terkena campak. Dan keadaan defisiensi vitamin A, jadi kekurangan vitamin A. Karena vitamin A itu juga penting dalam kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan kekebalan tubuh rendah sehingga lebih rentan untuk terinfeksi campak. Kalau misalnya vitamin A itu harus dilakukan suplementasi atau bisa dari intake makanannya aja dok biasanya? Untuk vitamin A, anak-anak di bawah 5 tahun itu butuh suplementasi. Jadi sudah ada program nasional diberikan vitamin A ya di puskesmas ataupun di posyandu setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan? Setiap 6 bulan. Sudah ada suplementasinya? Iya, sudah ada programnya mulai dari anak 6 bulan hingga 5 tahun. Kalau misalnya dari penyebab campak itu sendiri apa dokter? Penyebabnya virus. Paramyxovirus. Berarti sudah jelas ya dok, bukan karena yang lain-lain. Biasanya ada banyak sekali nih mitos tentang campak, bahwa campak ini disebabkan oleh virus ya dok ya. Nah mungkin kita beralih dulu kepada dokter Elsa nih dok. Terkait dengan virus, tadi kita membahas tentang virus. Gimana sih sebenarnya virus campak itu masuk ke dalam tubuh seseorang dokter? Ya, jadi sebenarnya tadi udah disinggung sedikit ya dengan dokter Nabila, bahwa untuk virus itu masuk ke tubuh, kalau sederhananya virus masuk melalui infeksi saluran atas, itu bisa melalui airborne droplet ya. Jadi ketika kita
ada seseorang yang memang sudah terindikasi terinfeksi virus campak, itu bersin, entah batuk atau mungkin ada sedikit percikan dari bersinnya mengenai tangan seseorang, terus tidak sengaja kita mengusapnya ke bagian wajah seperti itu ya. Jadi sederhananya virus morbili atau golongan dari paramyxovirus itu nanti akan masuk ke tubuh melalui airborne atau air droplet tadi. Nah, untuk patofisiologi kalau kita bicaranya ya, atau perjalanan dari penyakit campak itu, virus itu masuk ada fase-fasenya. Udah disinggung dengan Dr. Nabila tadi bahwa yang pertama ada namanya stadium inkubasi ya. Stadium inkubasi adalah di mana seseorang itu terpajan oleh virus morbili tetapi belum ada masa di mana belum ada gejalanya. Biasanya itu adalah sampai 10 sampai 14 hari. Tapi dia belum menimbulkan gejala nih di fase inkubasi, tetapi sudah masuk virus ke dalam tubuhnya seperti itu ya. Terus lanjut ke fase yang kedua. Fase kedua apa? Fase prodromal namanya. Nah, di fase prodromal ini adalah gejalanya mulai muncul. Demam, batuk pilek ya, karena ini virus tadi gejalanya sama seperti virus biasanya ya. Demam yang tinggi, terus nanti akan batuk pilek atau ada konjungtivitis, mata yang merah seperti itu ya. Terus khasnya tadi coptic spot ya, timbul bercak merah khasnya di belakang telinga sama mukosa bagian mulut seperti itu ya. Nanti akan berlanjut ke fase eksantema namanya ya. Disitulah nanti yang akan biasanya orang tua baru ngeh, oh ini adalah demam akibat campak. Kalau mungkin masih di fase yang prodromal tadi, masih mengira-ngira, oh ini mungkin demamnya bisa virus DBD kah, atau demam tifoid kah, atau viral infection lainnya, seperti itu. Nah, di fase eksantema ini baru ngeh biasanya. Baik orang tua maupun ini dokter juga baru nggak biasanya ya kalau ini adalah memang demam yang diakibatkan oleh virus morbili atau campak itu. Barulah muncul ruam-ruam kemerahan ya, biasanya dimulai dari wajah ya, dada, baru ke ekstremitas biasanya itu, dan mengenai seluruh tubuh biasanya ruam-ruam atau makulopapular erythema ini. Lanjut ke fase penyembuhan namanya. Jadi setelah muncul ruam merahnya itu 4 hari sampai 5 hari, biasanya hari berikutnya akan mulai berkurang, akan mulai menghilang. Nah, di sini adalah fase penyembuhannya. Jadi untuk orang tua di rumah maupun masyarakat, kalau bilang campak itu lama ya, seperti itu ya. Memang perjalanannya seperti itu. Iya, banyak fasenya. Bisa sampai 2 minggu ya, bisa sampai 3 minggu karena dia ada 4 fase tadi itu Ship. Ada fase pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kita sampai menuju ke fase penyembuhan itu dikatakan sembuh ya, semua dari gejala yang awal tadi itu sudah sembuh, sudah tidak ada lagi, sudah berkurang, termasuk ruamnya sudah berkurang. Nanti ruamnya itu biasanya akan mulai menggelap ya, mulai hiperpigmentasi namanya ya, sudah mulai mengelupas. Baru tapi di fase penyembuhan ini yang menandakan bahwa tubuh seseorang itu sudah membentuk pertahanan atau terbentuk antibodi terhadap virus morbilinya itu. Nah, makanya seseorang yang sudah terkena campak biasanya dia akan sedikit lebih kebal ya, akan lebih kebal untuk tidak terinfeksi campak di kemudian hari. Akan bisa, di teori ada yang bilang bisa bertahan sangat lama, bahkan bisa seumur hidup. Tapi balik lagi, ada lagi sebenarnya reaktivasi namanya ya, untuk orang-orang yang terkena campak kedua kali itu masih ada beberapa seperti itu. Ternyata ada fase-fasenya ya dok, pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh itu alasan kenapa campak itu cukup lama diderita oleh seseorang. Nah, kalau misalnya kelompok yang beresiko tinggi terkena campak itu siapa aja dok? Biasanya yang kita dengar selama ini adalah anak-anak nih, apa dewasa juga bisa nggak sih dok sebenarnya? Karena ini adalah infeksi virus yang berhubungan dengan imunitas tubuh seseorang, jadi sebenarnya tidak ada hubungan ya anak maupun dewasa. Tetapi yang sangat rentan itu adalah orang-orang yang imunitasnya rendah atau imunodefisiensi namanya ya. Kalau dibilang kelompok yang sangat-sangat atau paling resiko tinggi terhadap campak itu adalah anak-anak memang ya, terutama bayi, karena
orang yang belum divaksinasi atau tidak mau divaksinasi vaksin campak atau vaksin MMR atau MR gitu ya, measles, rubella seperti itu adalah kelompok yang sangat rentan, beresiko tinggi untuk terkena campak tersebut. Yang kedua memang anak-anak, karena anak-anak kita tahu kurang dari balita ya, kurang dari 5 tahun imunitasnya belum terbentuk dengan sempurna ya. Jadi dia memang rentan terhadap virus, infeksi virus maupun penyakit-penyakit menular lainnya seperti itu. Kalau untuk yang yang resiko kelompok selanjutnya adalah anak-anak sekolah tadi ya dok ya, anak sekolah, karena bisa jadi nanti pingpong gitu Mbak Sipa di sekolahnya itu, temannya udah kena tapi kena orang tuanya nggak ngeh atau gurunya nggak ngeh atau cuek aja, gurunya nggak disuruh isolasi nih si anak yang udah memang terbukti kena campak, nggak disuruh istirahat dulu di rumah, jadi menyebarkan ke teman-temannya seperti itu ya. Jadi kena satu, jadi meluas seperti itu. Apalagi anak-anak belum tahu ya dok gimana cara menjaga hygiene diri sendiri ini biasanya. Benar. Terus kelompok yang selanjutnya memang dewasa, tapi dewasa yang bagaimana? Mungkin dewasa yang memang sedang imunnya sedang turun atau memang sebelumnya tidak pernah terinfeksi virus morbili atau terkena campak. Dewasa yang memang punya penyakit imunodefisiensi lainnya seperti DM, darah tinggi dan sebagainya, cancer seperti itu ya. Dan orang-orang yang biasanya anak-anak yang terlahir dengan sudah terinfeksi HIV itu biasanya memang lebih rentan. Bahkan ada yang mengatakan, teori mengatakan anak yang dari awal lahir sudah terinfeksi HIV, campaknya biasanya tidak bergejala, makanya langsung ke yang komplikasinya atau pneumonia beratnya seperti itu. Jadi orang kelompok-kelompok itulah yang paling rentan. virus Tentunya kita campak. harus menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari semua penyakit. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Berendo TVRI Bengkulu.